Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi teorema limit. Jika sebelumnya adalah pendahuluan terkait limit, kemudian beberapa penjelasan lanjutan terkait limit, di mana yang namanya limit adalah pendekatan, kurang lebih seperti itu ya. Ketika limit X mendekati C dari harga F, maka diperoleh harganya sama dengan mendekati L. Oke, kemudian pembahasan lanjutan di sini kita akan masuk kepada teorema limit. Nah, di sini dikatakan bahwa sebagian daripada pembaca dia akan lebih setuju ketika melakukan pembuktian daripada nilai limit menggunakan definisi epsilon dan delta. Jadi epsilon dan delta di sini kurang lebih identik dengan ketidakpastian. Ya kan? Plus minus daripada harga nilai sesuatu. Jadi rentangnya adalah nilai dikurangi epsilon sampai nilai ditambah epsilon. Itu pembahasan di pertemuan yang lalu. Nah, selanjutnya di sini diperlukan beberapa teorema terkait dengan limit yang nanti harapannya dapat mempermudah daripada penyelesaian soal-soal atau kasus yang melibatkan limit. Nah, teorema A. Di sini disediakan teorema untuk limit secara umum. Jadi kalau kita misal punya N di sini adalah bilangan bulat positif, kemudian K di sini adalah merupakan suatu konstanta, kemudian F dan G adalah fungsi yang mana akan kita terapkan limit pada saat dia mendekati nilai C. Maka di sini dituliskan ada 9 teorema. Tidak perlu dihafalkan, yang jelas dipahami saja kurang lebih operasi-operasi atau teorema daripada limit. Yang pertama, limit X mendekati C dari fungsinya di sini K. Nah, tadi di atas keterangannya K adalah suatu konstanta. Kalau di sini limit daripada harga X mendekati nilai C untuk suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri, K. Karena apa? Konstanta di sini tidak memiliki variabel berupa X. Maka dari itu, X mendekati C untuk limitnya dari nilai K adalah konstanta itu sendiri. Oke. Selanjutnya, untuk nomor 2. Limit X mendekati C untuk suatu fungsi. Fungsinya di sini adalah X, maka dia sama dengan C. Jadi nilai yang ditujukan untuk didekati. Bayangkan saja ketika kita punya limit X mendekati C untuk harga X. Maka hasilnya di sini adalah C. Kemudian untuk poin 3, limit X mendekati C dari suatu konstanta K, kemudian function dalam X, fx. Maka di sini cara operasinya, teoremanya adalah konstantanya bisa kita keluarkan daripada harga limit, kemudian K dikali limit X mendekati C untuk function fx. Jadi karena di sini limitnya yang didekati adalah function dalam variabel X, maka setidaknya suatu fungsi di sini harus memiliki variabel X. Maka konstantanya bisa kita letakkan di depan. Kemudian poin 4, di sini penjumlahan. Ketika kita punya dua fungsi fx dan fungsi gx. Kemudian diminta menentukan limit X mendekati C untuk penjumlahan fx plus gx. Maka di sini teoremanya adalah kita bisa pecahkan. Yang pertama adalah limit X mendekati C dari fx ditambah limit X mendekati C dari gx. Ini berlaku pula untuk operasi pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, ketika operasinya limit, kita bisa menjabarkannya melalui teorema ini.
Jadi dipisahkan. Limit X mendekati C untuk Fx, kemudian dikurangi limit X mendekati C untuk Gx. Selanjutnya untuk perkalian, juga identik ya. Perkalian yang fungsinya seperti ini dalam kurung dapat diselesaikan menggunakan seperti ini. Limit X mendekati C Fx dikali limit X mendekati C daripada Gx. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian? Nah, pembagian limit X mendekati C untuk Fx per Gx atau dibagi, maka di sini juga bisa diterapkan satu persatu. Limit X mendekati C untuk Fx dibagi dengan limit X mendekati C untuk Gx. Nah, di sini provided bahwa yang bagian pembilangnya limit X mendekati C untuk function Gx tidak boleh sama dengan 0. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana yang namanya rasio pembagian, bilangan yang menjadi pembagi adalah tidak boleh sama dengan 0. Kemudian poin ke-8. Ketika kita punya fx, kemudian dipangkatkan n, kita mencari harga limit x mendekati c dari function tersebut. Maka cara pengerjaannya adalah limitnya kita cari terlebih dahulu, baru kemudian kita pangkatkan n. Limit x mendekati c fx dipangkatkan n. Kemudian teorema yang ke-9. Dalam bentuk akar. Limit x mendekati c, akar fx dari n. Akar n dari fx, mohon maaf. Jadi kalau bacanya seperti ini, biasanya akar di sini adalah pangkat 2 ketika n-nya tidak dituliskan. Nah, karena di sini n-nya dituliskan, entah dia nanti 3, 4, 5, dan seterusnya menyesuaikan. Jadi untuk operasi seperti ini, limitnya bisa masuk terlebih dahulu. Limit x mendekati c untuk fx, kemudian di akar n. Dengan catatan, limit x mendekati c untuk fx di sini lebih besar dari 0. Jadi teorema-teorema ini perlu diingat ketika kita menjumpai nanti operasi-operasi limit yang melibatkan daripada harga limit mulai dari poin 1 sampai poin 9. Nah, di buku ini cukup variatif ya untuk contoh-contoh daripada penggunaan teorema limit. Nah, di sini aplikasi daripada teorema limit utama. Jadi ini yang ke-9 tadi, mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perpangkatan, akar, dan sebagainya, disediakan seperti ini. Kemudian ada limit dari suatu harga konstanta adalah konstanta itu sendiri. Limit harga daripada x mendekati c menuju x untuk function x adalah c, dan seterusnya. Yang ke-9 tadi terkait dengan operasi penjumlahan, pengurangan. Kemudian di buku ini sudah disediakan beberapa contoh penyelesaian yang dia menerapkan atau aplikasi daripada teorema limit utama yang ke-9 tadi. Oke, misal untuk contoh yang pertama, diminta menentukan nilai limit daripada x menuju 3, 2x pangkat 4. Nah, di sini diperhatikan 2x pangkat 4. Jadi untuk menyelesaikan daripada limit ini, kita menggunakan teorema yang ketiga, teorema yang ke-8, dan teorema yang kedua. Diperhatikan, 2 di sini adalah konstanta. Kemudian dikalikan dengan x pangkat 4. X pangkat 4 adalah suatu fungsi yang memiliki variabel x. Maka 2 sebagai konstanta di sini bisa kita keluarkan ke depan. Atau kita pindahkan di luar harga limit. Jadi, limit x mendekati 3, 2x pangkat 4. 2 karena di sini konstanta, kita pindah ke depan. Yang bukan merupakan operasi limit. Selanjutnya, tinggal dituliskan limit x mendekati 3 untuk harga x pangkat 4. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan teorema yang ke-8. Aturan daripada limit perpangkatan. Ketika kita menjumpai bentuk limit pangkat seperti ini, maka operasinya adalah harga limitnya
Untuk harga limit X mendekati 3X, kita cari terlebih dahulu, baru kemudian dipangkatkan 4. Nah, selanjutnya, untuk limit harga X mendekati 3, untuk fungsi X, di sini kita terapkan teorema yang kedua, yang mana jawabannya adalah sama dengan angka yang didekati, yaitu 3. 3 pangkat 4, kemudian dikalikan 2, hasilnya 162. Terlihat sederhana dari fungsi 2x pangkat 4. Namun ternyata di sini melibatkan 3 teorema dasar daripada teorema limit yang poin A, yaitu teorema nomor 3, kemudian nomor 8 untuk perpangkatan, kemudian nomor 2 untuk operasi daripada limit daripada harga suatu fungsi. Kemudian untuk contoh kedua, di sini fungsinya berupa 3x kuadrat min 2x. Diminta menentukan harga limit untuk x mendekati 4. Nah, di sini sudah diberi keterangan, kita menggunakan teorema yang kelima, kemudian teorema yang ketiga, ke-8, selanjutnya ke-2. Oke, kita pelan-pelan. Limit x mendekati 4, dalam kurung 3x kuadrat min 2x. Nah, dalam kurung ini saja, operasinya di sini adalah operasi pengurangan, ya kan? Nah, pengurangan di sini kita gunakan teorema yang kelima, yaitu bisa kita pisahkan limit x mendekati 4 dari 3x kuadrat, kemudian dikurangi limit x mendekati 4 daripada 2x. Oke, selanjutnya kita terapkan teorema yang ketiga, karena di sini 3 kali x kuadrat, 3-nya adalah suatu konstanta, begitu pula untuk 2x, 2-nya di sini artinya adalah konstanta, bisa kita keluarkan dari operasi limit. Kita taruh di depan. Maka di sini 3 limit x mendekati 4 dari x kuadrat dikurangi 2 dikali limit x mendekati 4 dari harga x. Kemudian, menggunakan teorema yang ke-8, di sini kita terapkan limit perpangkatan. Masih sama, 3 dikali limit x mendekati 4, kemudian harga x dipangkatkan 2. Kemudian, di ruas sebelahnya, minus 2 limit x untuk x mendekati 4. Nah, di sini kita terapkan teorema yang kedua. Kalau kita punya harga limit x mendekati 4 untuk x, maka hasilnya adalah bilangan yang dituju atau yang didekati, yaitu sama dengan 4. Kemudian 4 dikuadratkan, 16. 16 dikali dengan 3. Nah, di sini belum selesai. Kita perlu lakukan pengurangan daripada harga 2 dikali limit x mendekati 4 daripada x. Nah, di sini penerapan dari teoremanya, limit x mendekati 4 untuk harga x adalah sama dengan 4. 4 dikali 2, 8. Nah, selanjutnya, bilangan-bilangan ini tinggal dikalikan, dikurangi, diperoleh hasilnya adalah 40. Oke, dari dua contoh ini saja, kita dapat simpulkan, dari satu fungsi, untuk kita menentukan limit, kita bisa menggunakan beberapa kombinasi daripada beberapa teorema. Misalnya yang pertama tadi, terkesannya sederhana, 2x pangkat 4. Namun ternyata di sini kita melibatkan 3 teorema dasar. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, 3x kuadrat min 2x. Nah, di sini kita gunakan 4 teorema dasar untuk menyelesaikan daripada harga limit x mendekati 4 dari 3x kuadrat min 2x. Nah, kalau diperhatikan di sini, kita tidak lagi menggunakan cara-cara di penyelesaian limit metode yang pembahasan minggu lalu. Jadi adanya epsilon, adanya delta, kemudian kita lakukan pemfaktoran, baru setelah itu kita masukkan harga x mendekati nilai tertentu, kemudian kita peroleh hasilnya mendekati daripada nilai tertentu itu. Nah, selanjutnya, contoh yang ketiga di sini dalam bentuk akar. Maka sudah tentu kita gunakan teorema yang melibatkan akar. Diminta menentukan limit x mendekati 4
untuk pembagian akar X kuadrat plus 9 dibagi dengan X. Nah, perlu diingat, untuk kondisi pembagian, maka X di sini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, karena di sini operasi pembagian, bisa kita pisahkan masing-masing pembilang, kemudian masing-masing penyebut. Selanjutnya, limit X mendekati 4 untuk harga X, di sini sesuai teorema sama dengan 4. Kemudian harga limit akar, limitnya kita masukkan ke dalam akar, kemudian kita operasikan. Nah, di sini karena 4-nya adalah konstanta, seperempatnya kita bawa ke depan. Kemudian diakarkan daripada limit X mendekati 4, X kuadrat ditambah limit X mendekati 4 daripada harga 9. Jadi jangan terkecoh ya. Kalau misal kita dijumpai atau menjumpai daripada soal-soal di sini operasi penjumlahan, maka bisa kita pisahkan sesuai dengan teoremanya. Atau mungkin pembagian, kita tinggal menerapkan daripada teorema-teoremanya. Nah, selanjutnya di sini operasi daripada perpangkatan dalam akar. Maka di sini limit X mendekati 4 dari harga X, kemudian dipangkatkan 2, di sini sudah tentu hasilnya sama dengan 9. Karena di sini, di sini adalah limit X mendekati 4 daripada konstanta. Nah, artinya di sini sama dengan konstanta itu sendiri. Karena konstanta di sini tidak memiliki variabel X. Oke. Selanjutnya cukup mudah, seperempat akar, hasilnya di sini tadi adalah X menuju 4 daripada X, maka di sini adalah 4 kuadrat, kemudian ditambah 9, maka diperoleh hasilnya 5/4. Jadi Ibu rasa hanya perlu ketelitian daripada kalian memahami teorema-teorema limit di poin A tadi, kemudian penerapannya dalam penyelesaian soal-soal, karena relatif setiap soal di sini menggunakan kombinasi daripada beberapa teorema. Dan masih seperti aljabar biasa ya, penjumlahan boleh kita jumlahkan, pengurangan dikurangi, kemudian pembagian boleh kita pisahkan pembagiannya, dan sebagainya. Oke, Ibu rasa itu contoh-contoh daripada penerapan untuk teorema limit yang pertama. Nah, selanjutnya, teorema yang poin B, ini terkait daripada teorema substitusi. Jadi ketika kita punya F di sini adalah suatu fungsi polinomial atau fungsi rasional. Ingat, polinomial. Polinomial ini biasanya polinomial berderajat n. Katakanlah Ibu punya X kuadrat plus X, maka di situ bisa dikatakan polinomial derajat 2. Nah, pangkatnya di sini disebut dengan nama daripada polinomial berderajat keberapa. Kalau kalian nanti menjumpai X pangkat 6 plus X pangkat 5 dan seterusnya, maka pangkat tertinggi di situ adalah angka 6. Maka fungsi itu disebut dengan fungsi polinomial berderajat 6. Kurang lebih seperti itu. Nah, fungsi kuadrat yang kita sering jumpai X kuadrat itu juga termasuk fungsi polinomial berderajat 2. Nah, di sini kondisi yang dimau adalah jika F adalah fungsi polinomial atau fungsi rasional. Maka, di sini limit X mendekati harga C dari fungsi Fx itu sama dengan fungsi C. Jadi variabelnya X yang semula dilimitkan itu adalah function dalam variabel X. Penyelesaiannya adalah function, kemudian X-nya kita ubah sama dengan C. Nah, di sini ada catatan lagi, ketika functionnya adalah function rasional, maka sudah tentu pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Jadi misal 2x plus 3 per x, maka x-nya di situ tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini untuk teorema yang ke B. Ibu ulangi, teorema yang ke A tadi ada 9 poin terkait dengan operasi-operasi dasar yang mana melibatkan teorema-teorema limit dasar. Kemudian untuk teorema yang ke B, ini hanya untuk F
fungsi polinomial atau rasional. Maka ketika kita diminta menentukan limit X mendekati C dari harga fx, itu sama dengan fc, dengan syarat-syarat tertentu. Kalau dia rasio, maka pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Oke, contoh untuk penerapan teorema B. Diminta menentukan limit daripada X menuju 2 bentuk polinomial derajat 5 dan polinomial derajat 2. 7x pangkat 5 min 10x pangkat 4 min 13x plus 6. Kemudian dibagi 3x kuadrat min 6x min 8. Oke, maka sesuai dengan syarat teorema B, function di sini adalah fx polinomial. Polinomial dan dia berupa rasio, ya kan? Karena di sini menggunakan kata atau, maka salah satunya terpenuhi, kita bisa menggunakan aturan teorema B, yaitu teorema substitusi. Nah, di sini syaratnya terpenuhi, polinomial dan juga adalah fungsi rasio. Maka, kita tinggal memasukkan limit daripada harga X menuju 2 untuk polinomial berbentuk seperti itu, maka sama dengan fc. Jadi, F dalam kurung 2. Angka X di sini diganti dengan harga C. C-nya berapa? 2. Jadi tinggal kita operasikan, di sini dimasukkan angka 2, diperoleh hasilnya seperti ini. Cukup mudah ya? Oke, kita lanjut ke teorema-teorema limit. Ada beberapa teorema melalui contoh 6. Contoh di example 6 ini, kita diminta menentukan limit X menuju 1 atau mendekati 1, X pangkat 3 ditambah 3X plus 7 per X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini kalau diubah di bagian penyebut, di sini kita faktorkan menjadi bentuk X min 1 kuadrat, ya kan? Sebagaimana kita ketahui, bentuk seperti ini jika dikuadratkan hasilnya adalah X kuadrat min 2X plus 1, sesuai. Jadi ini hanya pengubahan menjadi bentuk pemfaktoran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita pahami melalui solusi. Nah, berdasarkan teorema B ataupun teorema A, ketika kita terapkan, di sini limit X mendekati 1 menyebabkan ketika harganya X, kita masukkan 1 di sini, penyebut 1 min 1, 0. Maka di sini kita dapati penyebut sama dengan 0. Dan kondisi seperti ini tidak diizinkan, ya kan? Nah, namun karena limit daripada pembilangnya ketika kita masukkan harga 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 ditambah 7 adalah 11, di mana kita dapat melihat bahwa sebagaimana X mendekati dengan harga 1, nah, kita melakukan rasio atau perbandingan pembagian dari suatu bilangan yang dia dekat dengan angka 11 dengan bilangan positif yang dia dekat dengan 0. Jadi kan kalau limit X menuju harga 1, maka dia mendekati angka 1. Maka hasilnya yang diperoleh di sini, bagian pembilang mendekati angka 11, kemudian bagian penyebutnya mendekati angka 0. Nah, jika kita pakai logika seperti itu, jadi rasio atau perbandingan atau pembandingan bilangan yang dekat dengan angka 11 dibagi dengan bilangan positif yang dekat dengan angka 0, hasilnya adalah bilangan positif yang cukup besar. Oke, faktanya bilangan yang dihasilkan di situ dapat dibuat sebesar sebagaimana kita membiarkan X adalah dekat dengan 1. Nah, kita mengatakan bahwa kondisi seperti ini limitnya adalah tidak muncul. Karena di sini kita hasilnya adalah sangat besar. Nah, ini akan dibahas di section 1.5. Yaitu untuk limit dengan hasil plus tak hingga. Karena di sini tadi kita punya hasil angka 11 dibagi dengan angka yang mendekati 11 dibagi dengan angka yang mendekati
0. Di situ dihasilkan nilai yang sangat besar. Nanti di bagian itu kita akan berbicara terkait dengan limit tak hingga. Nah, beberapa kasus teorema B tidak dapat diterapkan karena substitusi daripada C ini menyebabkan penyebutnya ini menjadi 0. Seperti kasus yang tadi. Ketika kita masukkan harga X mendekati 1, bagian penyebutnya dia akan menuju 0. Sementara kondisi seperti ini tidak diizinkan. Nah, pada kasus tertentu seperti itu, ini mungkin terjadi di mana kita perlu melakukan penyederhanaan daripada fungsinya. Contohnya yaitu dengan pemfaktoran. Misal, kondisi seperti ini, X kuadrat plus 3X min 10, X kuadrat plus X min 6. Nah, kondisi function seperti ini kita bisa ubah menjadi pemfaktoran. Menjadi seperti ini, maka X min 2 menjadi saling meniadakan, tinggal dia adalah X plus 5 per X plus 3. Namun yang menjadi catatan di sini, kita harus hati-hati untuk langkah selanjutnya. Fraksi atau pembagian X plus 5 dibagi X plus 3. Oke, sampai pada X plus 5 per X plus 3. Di sini langkah terakhir kita harus sedikit hati-hati, kita amati. Kondisi seperti ini, X plus 5 per X plus 3 dibandingkan dengan X kuadrat plus 3X min 10 dibagi X kuadrat plus X min 6. Bentuknya kan awalnya difaktorkan seperti ini. Kemudian diubah menjadi seperti ini. Ini adalah sama. Nah, ketika kita memasukkan batasan limit X mendekati 2, nah, bagian sisi kiri di sini dia menyebabkan 0, ya kan? 2 min 2, 0. Maka otomatis di sini nanti hasilnya 0. Nah, sementara di sisi sebelah kanannya, sebelah kanan di sini ketika X-nya kita masukkan 2, maka 2 plus 5 sama dengan 7 dibagi dengan 2 plus 3, 5. 7 per 5. Nah, maka dapat disimpulkan untuk kondisi limit X mendekati 2, X kuadrat plus 3X min 10 per X kuadrat plus X min 6 dan limit X plus 5 atau per X plus 3 ini adalah sama. Nah, inilah yang memunculkan adanya teorema yang ke C. Di mana teorema yang ke C ini berbunyi ketika ada suatu function f(x) itu sama dengan gx untuk semua x adalah interval terbuka yang mengandung bilangan C kecuali kemungkinan bahwa bilangan C itu sendiri. Dan jika limit X mendekati C daripada Gx itu ada nilainya, kemudian limit X daripada C fx itu juga ada nilainya, maka limit X mendekati C fx itu sama dengan limit X mendekati C daripada Gx. Oke, kita lihat melalui contoh. Jadi di sini kita punya limit X mendekati 1, X min 1 dibagi akar X min 1. Nah, kondisi seperti ini adalah menyebabkan penyebutnya adalah menuju 0. Maka kita gunakan teorema yang ke C. Bagaimana teorema C di sini berfungsi? Yang pertama, fungsinya harus kita ubah terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Bisa kita faktorkan. Oke, limit X mendekati 1, X min 1 dibagi akar X min 1. Nah, kondisi X min 1 ini bisa diubah dengan tujuan untuk menghilangkan penyebut. Maka di sini diubah menjadi akar X min 1 dikali akar X plus 1. Ini hasilnya sama saja dengan X min 1 atau pemfaktorannya. Kemudian di sini akar X min 1. Maka di sini bisa dicor. Maka ini menjadi limit X mendekati 1, akar X plus 1. Selanjutnya X-nya diganti dengan harga 1. Akar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, fx di sini adalah kondisi awal seperti ini. Ya kan? Kemudian gx-nya adalah seperti ini. Nah, untuk semua interval terbuka daripada nilai x yang mengandung nilai c, kecuali kemungkinan nomor c itu sendiri. Nah, ketika kita terapkan untuk x mendekati 1, untuk gx itu dia akan muncul, ya kan? Sementara untuk fx nanti dia juga ada hasilnya untuk x mendekati c. Maka diambil
mengambil kesimpulan bahwa limit X mendekati C untuk harga Fx itu sama dengan limit X mendekati C untuk harga Gx.